Khusus masalah sholat karena besarnya kedudukannya sampai harus ada kejadian Isra dan Mi'raj. Kejadian yang sangat besar dalam Islam dikenal. Dan ada surah Allah namakan dalam Al-Quran surah nomor 17, surah Isra, perjalanan malam. Jadi Nabi SAW jalan waktu itu luar biasa dari Mekah ke Palestina. Waktu itu perjalanan 1 bulan. Karena belum ada transportasi kayak kita sekarang, jadi mereka naik kuda dan itu kuda tercepat. Baru bisa mencapai ke sana non-stop dipicu kudanya 1 bulan. Pergi 1 bulan pulang. Nabi Muhammad SAW melakukan dalam 1 malam, belum mi'raj ke langit. Makanya kejadiannya sangat unik pada saat itu. Jadi Nabi SAW melakukan perjalanan yang dahsyat itu, kemudian selepas subuh, beliau kembali ke Mekah lagi, duduk depan Ka'bah, lalu beliau sempat melongo-longo melihat ke depan Ka'bah, lewat tokoh Quraisy yang sangat membenci Islam, Abu Jahal. Lalu dia mengatakan, "Hai Muhammad, apa yang membuatmu seperti ini?" Maka kata Nabi SAW, semalam datang sosok malaikat bernama Jibril yang membawa dengannya kuda bersayap bernama Burak, dan saya menungganginya, kemudian dimanapun matanya memandang maka kakinya sudah di sana, lalu saya menempuh ke Masjid Aqsa. Kemudian saya mengimami, saya mengikat tali kekangannya di tempat Nabi-Nabi mengikat tali kekangan, lalu saya mengimami ruh-ruh semua Nabi-Nabi untuk sholat. Kemudian saya pun mi'raj ke langit dari sana dan bertemu di langit pertama dengan Nabi ini, langit kedua, kisah yang panjang sampai menerima perintah sholat, dan kemudian kembali lagi ke Masjid Aqsa, kembali lagi ke Mekah. Waktu itu kebetulan Bapak Ibu sekalian, Abu Jahal memang ingin mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Maka dia pun akhirnya mengatakan, "Hai Muhammad, apakah kalau apakah kalau saya kumpulkan orang-orang Quraisy, kamu mau menceritakan ini?" Karena bagi dia ini cerita nggak masuk akal. Sebab dia sempat tanya Nabi Muhammad SAW, "Hai Muhammad, kau pergi ke Masjid Aqsa. Perjalanan yang kami tempuh dengan kecepatan kuda terbaik kami dan laki-laki terbaik kami dalam 1 bulan, pulang 1 bulan, dalam 1 malam." Maka kata Nabi Muhammad SAW, "Iya." Lalu dia bilang, "Apa kau ingin menceritakan kepada Quraisy kalau saya kumpulkan mereka ini?" Maka kata Nabi SAW, "Iya, karena memang ini harus diceritakan kepada manusia." Tapi bagi Abu Jahal ini kesempatan menjatuhkan Nabi SAW. Dikumpulkanlah masyarakat Mekah pada saat itu di satu bukit namanya Bukit Abi Kubais. Kalau tahu Safa dan Marwah, nah di sebelah Safa Marwah itu dulu ada bukit, sekarang sudah diratakan dengan tanah. Dulu ada bukit, itu tempat informasi masyarakat Mekah. Jadi kalau orang Mekah mau sampaikan sebuah informasi, naik ke situ, lalu dia kumpulin, teriak-teriak, nanti masyarakat Mekah kumpul, karena mereka belum punya pengeras suara, belum punya media kayak sekarang. Lalu kemudian disampaikanlah apa yang mau disampaikan. Jadi di Bukit Abi Kubais, Bapak Ibu sekalian, tidak boleh sembarangan orang naik. Harus orang yang diutus dan dipilih. Ya, kalau kita mungkin protokolnya ya. Maka Nabi SAW sama Abu Jahal naik ke situ, dan waktu dilihat ada orang di situ, maka masyarakat mereka kumpul, dan mereka kaget karena ini dua-dua tokoh Mekah. Nabi Muhammad SAW tokoh Mekah, Abu Jahal tokoh Mekah, tapi yang satu Muslim, yang satu kafir gitu. Maka mereka semua kumpul, lalu Abu Jahal teriak sambil mengatakan, "Hai Quraisy, dengarkanlah apa yang akan diceritakan oleh Muhammad." Maka Nabi Muhammad SAW ceritakan panjang lebar cerita-cerita yang unik. Datang Burak, kuda bersayap, terbang ke Masjid Aqsa, dan seterusnya sampai pulang lagi ke Mekah. Waktu itu tujuannya agar masyarakat Mekah ragu dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, waktu itu subhanallah yang terjadi adalah betul-betul masyarakat mulai ragu. Termasuk orang-orang beriman sendiri, ada yang ragu, ya, ada yang sempat ragu. Maka Abu Jahal turun dari Bukit Abi Kubais sambil dengan bangganya dia mengatakan, "Sekarang agama Muhammad sudah habis." Ya, karena memang dia pikir orang akan tolak itu. Kejadian yang unik pada saat itu adalah, subhanallah, Abu Jahal mengatakan kepada teman-temannya orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy, di sebuah tempat namanya Darun Nadwa, tempat mereka berkumpul. Ya, Darun Nadwa itu tempat mereka berkumpul. Maka pada saat itu Abu Jahal mengatakan, "Sungguh agamanya Muhammad sudah habis." Kata mereka, "Kenapa Anda berkata seperti itu?" Kata Abu Jahal, "Karena begini dan begitu." Diceritakanlah kembali kisah Isra Mi'raj dari awal oleh Abu Jahal kepada teman-temannya orang Quraisy. Padahal orang Quraisy belum tahu kisah itu. Kemudian setelah itu Abu Jahal mengatakan, "Tinggal ada satu orang saja yang kalau satu orang ini kita berhasil goyahkan imannya, kita akan habiskan agamanya Muhammad. Cari Abu Bakar." Nah, mereka pun mencari Abu Bakar. Abu Bakar lagi ada di kebunnya di luar kota Mekah. Abu Bakar ini terkenal sekali dengan keyakinannya, ya, dengan akidah. Kalau kita ya, keyakinan itu berarti akidahnya. Maka datanglah mereka ke kebunnya Abu Bakar, lalu kemudian Abu Jahal teriak-teriak sambil mengatakan, "Wahai Abu Bakar, keluarlah."
Abu Bakar keluar, Abu Bakar heran melihat, kok di depan kebunnya ada orang-orang kafir Quraisy dan ada orang-orang Muslim. Ini pertama kali terjadi dalam sejarah Mekah, mereka berkumpul gitu, karena mereka mau dengar jawabannya Abu Bakar. Maka kemudian Abu Jahal mengatakan, hai Abu Bakar, sungguhnya teman Muhammad telah gila. Masa dia mengatakan begini dan begitu. Lalu dia, Abu Jahal ini menceritakan tentang Isra Mi'raj yang terjadi pada Nabi SAW kepada Abu Bakar. Abu Bakar sendiri belum dengar dari Nabi SAW. Maka pada saat itu pun Abu Bakar sudah tahu kalau Abu Jahal ini mau menggoyahkan imannya. Maka dia pun mengucapkan kata-kata yang terukir dalam buku-buku sejarah Islam. Dia bilang, hai Quraisy, ketahuilah kalau seandainya di depan mata saya ada tembok berwarna putih, terang, kemudian Muhammad mengatakan, tidak hai Abu Bakar, tembok itu hitam, maka saya akan katakan tembok itu hitam dan saya akan dustakan mata saya. Maksudnya saya sangat yakin dengan penyampainya, apapun kalian sampaikan tidak akan menggoyahkan iman saya. Maka dengan itu Abu Jahal terdiam, tidak bisa ngomong karena dia mau goyahkan imannya Abu Bakar. Lalu kemudian Abu Bakar pun segera datangi Nabi SAW yang masih di Bukit Abi Kubais. Kemudian Abu Bakar dari jauh sambil teriak-teriak mengatakan begini, wahai Rasulullah, supaya orang lain dengar. Lalu kemudian orang semua pada balik ke arah Abu Bakar. Lalu Abu Bakar mengatakan sambil jalannya, Rasulullah, telah datang kepadaku Abu Jahal, dan dia berkata bahwasanya telah datang kepada anda semalam malaikat Jibril membawa kuda bersayap namanya Burak. Anda terbang menuju ke Masjid Aqsa, anda imami ini, diceritakan panjang lebar sampai pulang lagi, sampai tiba di depan Nabi. Begitu tiba di depan Nabi, dia mengatakan, apakah itu benar? Maka kata Nabi SAW, benar. Lalu Abu Bakar mengucapkan kata-kata yang juga terukir dalam ukiran-ukiran buku-buku sejarah Islam yang perlu digaris atau dihiasi dengan hiasan emas yang luar biasa, ukiran emas, karena dia mengatakan, anda pasti benar. Maksudnya dia menekankan kepada seluruh umat Islam yang hadir di saat itu, tidak usah ragu, ini adalah utusan Allah. Maka akhirnya orang-orang pun percaya. Lalu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kami semua di sini tahu anda belum pernah ke Palestina, anda belum pernah lihat Masjid Aqsa, belum pernah anda lihat sebelumnya. Dan di sini ada tokoh-tokoh Quraisy yang sudah pernah ke sana. Bisa nggak sebagai bukti kebenaran apa yang anda ceritakan, anda sampaikan kepada kami dan gambarkan kami tentang Masjid Aqsa? Maka kata Nabi Muhammad SAW, pada saat itu Allah Subhanahu Wa Taala membukakan Masjid Aqsa di hadapan mataku, sehingga aku seperti melihatnya dan menceritakan kepada Quraisy, pintunya seperti ini bentuknya, jendelanya seperti ini bentuknya, masjidnya seperti ini. Dan setiap kali Nabi SAW mengatakan seperti ini dan seperti itu, tokoh-tokoh Quraisy yang pernah ke sana mengatakan Muhammad benar, Muhammad benar, Muhammad benar. Semuanya dibenarkan, semuanya dibenarkan. Akhirnya orang-orang Quraisy terdiam semua. Jadi cerita yang spektakuler ini, walaupun mungkin tidak masuk akal di masa itu, di masa sekarang pun sulit, kecuali dengan keimanan, maka bisa diimani dan diyakini oleh sebagian besar penduduk Mekah karena keyakinannya Abu Bakar. Lalu kemudian ada satu kejadian juga waktu Nabi SAW dari Masjid Aqsa kembali ke Mekah. Beliau mengatakan, saya sempat melihat dari atas Burak ada satu kafilah dagang Quraisy. Kafilah dagang Quraisy ini Bapak Ibu sekalian terdiri dari sekian belas ekor unta. Mereka jalan sama-sama kayak satu grup lah kalau orang berangkat itu ya. Mereka lewat dan mereka kehilangan untanya. Lalu kata Nabi SAW, saya lihat unta mereka. Lalu saya teriak dari atas mengatakan, wahai Quraisy, unta kalian di lembah itu ambillah. Lalu kemudian mereka mengikuti suaraku. Lalu kemudian mereka menemukan unta mereka. Nah cirinya kafilah itu, unta paling depannya itu diikat lehernya dengan kain berwarna merah. Maka kata Nabi Muhammad SAW, kalau kalian mau menanyakan, tunggulah 2-3 hari lagi mereka akan datang. Subhanallah, semua satu kota Mekah waktu itu datang ke satu pintu namanya pintu Bani Syaibah, pintu gerbangnya Mekah. Kemudian mereka kumpul dan menunggu kafilah itu. Ternyata betul datang kafilah itu persis seperti yang Nabi gambarkan. Ya, unta yang paling depan adalah kain warna merah. Kemudian ditanyakan oleh orang-orang Quraisy Mekah kepada Quraisy yang ada di unta-unta itu. Perlu diketahui masa itu belum ada handphone, belum bisa komunikasi, sehingga belum bisa kontek-kontekan. Maka baru pertama kali ketemu. Maka orang-orang Quraisy Mekah mengatakan kepada orang-orang Quraisy yang ada di kafilah dagang tadi, wahai Quraisy, dikatakan begitu. Ya, kalian dari mana? Mereka bilang kami dari Palestina. Lalu kata orang-orang Quraisy di Mekah, apakah ada sesuatu yang terjadi di tengah jalan kalian waktu kalian sedang menuju ke sini? Kata mereka, iya, kami kehilangan unta di tengah padang pasir dan kami dengarkan ada suara yang mengatakan, hai Quraisy, unta kalian di lembah itu ambillah. Kami ikuti dan kami mendapatkannya. Maka tiba-tiba orang-orang Quraisy yang ada di kafilah ini bingung.
Dari mana orang Mekah tahu ini? Sementara belum ada yang komunikasi, gak ada telepon, handphone bisa ngomong masa itu kan. Maka mereka balik bertanya kepada orang Quraisy di Mekah. Mereka mengatakan, dari mana kalian tahu informasi ini? Belum ada satu di antara orang kami yang masuk ke Mekah menyampaikan cerita ini. Maka mereka mengatakan dari Muhammad. Maka dengan itu Bapak Ibu sekalian, semua satu Mekah meyakini kebenaran kejadian Isra dan Mi'raj. Ini kenapa kita datangkan kisah ini, supaya Bapak Ibu tahu tentang kedudukan sholat itu. Jadi ini satu kejadian yang spektakuler luar biasa gitu. Dan sholat ini bukan baru untuk umat Islam. Semua umat-umat sebelum kita juga ada sholatnya. Cuma mungkin mereka berbeda dari sisi jumlah, berbeda dari sisi tata cara dan bacaannya. Tapi mereka juga sholat. Kalau pernah dengar ada hadis Bukhari, Nabi Sulaiman alaihissalam pernah beliau asyik bermain dengan kuda-kuda di kerajaannya sampai beliau lupa sholat asar. Beliau lupa sholat asar, maka sebagai bentuk taubatnya kepada Allah SWT, beliau menyembelih kuda-kuda tersebut di jalan Allah, dibagikan dagingnya sebagai bentuk taubatnya. Nah itu berarti ada penyebutan tentang sholat asar ya. Jadi memang ada sholat-sholat yang dikerjakan oleh orang-orang sebelum kita. Cuma memang perbedaan mungkin di jumlah dan tata caranya ya. Karena pertama kali sholat diperintahkan Bapak Ibu sekalian itu 50 rakaat, 50 waktu malah ya. Dimana pada saat itu Nabi Muhammad SAW terima, pas turun langit ke-7 ketemu dengan Ibrahim AS, beliau tidak bicara apa-apa. Di langit ke-6 ketemu sama Musa AS, dalam riwayat yang sahih dikatakan begitu. Lalu Nabi Musa bertanya, hai Muhammad, apa yang diperintahkan Tuhanmu untuk kaummu? Dia mengatakan 50 waktu sholat. Kata Nabi Musa, kaummu tidak akan mampu, mintalah keringanan. Maka Nabi SAW kembali kepada Allah, minta keringanan, diringankan 5 waktu, jadi sisa 45 waktu. Kemudian lalu turun lagi, Musa tanya lagi, berapa? 45. Kata beliau, masih susah, masih berat buat umatmu. Maka minta keringanan, minta lagi keringanan, dikurangi lagi 5. Terus begitu sampai sisa 5 waktu saja. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya awal disyariatkan sholat 50 waktu sholat, itu mungkin per 10 menit azan dan iqamah. Itu mungkin kita tidak bisa aktivitas yang lain ya. Ini termasuk jasa Nabi Musa alaihissalam, akhirnya cuma 5 waktu, dan itu pun ada jaraknya, subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Dan kita tahu sholat ini sangat ringan, 5-10 menit maksimal kita sudah bisa menyelesaikan sholat tersebut, dan dijadikan dia adalah tolok ukur dari semua jenis ibadah manusia. Kata Nabi SAW, awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik, beruntunglah orang tersebut. Riwayat lain akan membantu amal-amal lain. Kalau dia buruk, maka rugilah dia. Dalam riwayat lain akan mengganggu amal-amal lain. Jadi kalau kita betul-betul menjaga sholat kita, maka kita pasti akan mendapatkan semuanya kesempurnaan dari sisi yang lain, ibadah yang lain maksudnya. Dan saya sering sampaikan di pengajian Bapak Ibu sekalian tanpa menggurui, setiap muslim kalau ingin memperbaiki apapun mulai dari sholatnya. Sholat saja, dan fokus kepada 3 hal, yaitu tepat waktunya, kemudian tepat gerakannya, dan tepat bacaannya. Maka kita akan maksimal dan sempurna mendapatkan ya pahala daripada sholat tersebut. Selanjutnya perlu kita fahami Bapak Ibu sekalian adalah sholat itu komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi Bapak Ibu seperti lagi absen ya. Kalau saya biasa bahasa itu absensi kita ya. Jadi kalau kita bayangkan ini, kalau kita kerja di satu perusahaan, misalnya contoh saja, kemudian tiap hari kita dipanggil oleh owner perusahaan tersebut 5 kali dalam sehari. Dan dalam 5 kali itu selalu ditanya, kamu perlu apa? Ada masalah apa? Saya pecahkan semuanya, saya akan berikan semua. Kira-kira seperti apa keadaan staf itu? Pasti dia akan sangat merasa senang sekali, karena satu hari 5 kali dipanggil, 5 kali itu juga dipenuhi semua kebutuhannya. Ada kesalahannya diputihkan semua. Nah itu ibarat sholat. Karena kita seperti absen kepada Allah. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, antara sholat dengan sholat setelahnya pembersihan dosa di antara keduanya. Jadi memang ini pembersihan dosa. Kita dari subuh ke duhur mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Di duhur dibersihkan lagi. Duhur ke asar lagi ada aktivitas, mungkin ada kesalahan juga dimaafkan lagi di asarnya. Begitu juga ke maghrib, begitu juga ke isya, begitu juga ke subuh lagi. Jadi dia memang ini adalah penentu daripada semua aktivitas kita. Nah ini pemenuhan kebutuhan luar biasa. Dan dijadikan antara azan dan iqamah waktu mustajab. Diterima semuanya. Bapak Ibu tinggal bahasakan saja. Mulai alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Minta apa saja, Allah SWT akan berikan. Itu waktu mustajab. Kata Nabi SAW, doa antara azan dan iqamah, salat wajib, tidak akan ditolak. Dan dalam berdoa Bapak Ibu sekalian, kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala mempertahankan nikmat itu jauh lebih afdal
dibandingkan kita minta solusi dari permasalahan kita. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Misalnya kita lagi sehat, kita lagi melimpah harta, kita lagi segala macam lah lagi ada. Ini justru puncaknya harus berdoa. Karena berdoa di saat itu justru paling afdal. Ya, karena kita memohon agar dipertahankan kesehatan, agar dipertahankan kebahagiaan, agar dipertahankan harta. Ini justru puncaknya doa. Itu lebih afdal dibandingkan nanti ada masalah sakit baru minta kesembuhan. Lagi bangkrut, lagi minta supaya dilepaskan dari terlilit utang misalnya. Itu ini lebih afdal yang awalnya. Ini sering kami bahasakan kepada jemaah haji, jemaah umrah yang pergi bersama kami. Bapak Ibu sekalian, jangan merasa karena lagi melimpah nikmat lalu tidak butuh doa. Tidak, justru kita butuh doa. Dan kata Nabi SAW, kenali Tuhanmu di saat kamu lagi lapang, maka dia akan kenali kamu di saat kamu lagi sulit. Jadi sebenarnya kata kunci diterimanya doa pada saat kita lagi sulit, justru di saat kita sehat kita harus lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa itu semuanya berkumpul dalam masalah sholat. Ya, di sholat itu semuanya doa, dari doa iftitah sampai doa terakhir salam, gitu kan. Semuanya berisikan doa-doa. Jadi ini absensi. Jangan pernah terbebani dengan sholat tersebut, ya, karena sholat ini sebenarnya kebaikan buat kita. Karena Allah akan penuhi kebutuhan kita, kita akan mendapatkan keselamatan di akhirat, dan segala macam hal terbuka kebaikannya dengan menjaga sholat tersebut. Ini poin tentang masalah sholat. Nah, kalau ibadah-ibadah dalam Islam, ini poin selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu ingin rajin mengerjakan sebuah ibadah, apa saja, maka coba cari tahu janji Allah di ibadah itu. Bahasa agama kita fadilah, keutamaan. Garis bawahi, tidak ada satupun ibadah dalam Islam kecuali punya keutamaan. Jadi Bapak Ibu punya hak dalam Islam bertanya begini, saya kalau sholat dapat apa? Saya kalau puasa dapat apa? Saya kalau haji dapat apa? Saya kalau sedekah dapat apa? Bakti orang tua dapat apa? Saya kalau jujur dapat apa? Memang ada, namanya fadilah. Ya, jadi ada. Tidak ada satupun ibadah yang tidak ada janjinya. Dan kita tinggal ibadah mengejar itu. Nah, termasuk sholat, ya. Sholat ini punya keutamaan-keutamaan. Nah, ini perlu Bapak Ibu fahami baik-baik supaya kita selalu bisa konsisten untuk menjaganya, karena kita tahu ada sesuatu yang kita dapatkan di situ. Nah, di antaranya adalah tadi hadis yang sudah saya sebutkan, awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik, dia lolos dalam timbangan, maka akan membantu yang lain. Kalau dia buruk, maka akan mengganggu yang lain. Berarti memang kita harus menjaga dia. Sebab kalau kita jaga dia, amal yang lain bisa terbantukan. Hal yang kedua adalah kita sudah tahu hadis Nabi SAW juga, mungkin kalau pernah dengar, ya. Al-ahdu alladhi baina wa baina tarkus salah faman taraka faqad kafar. Perbedaan dasar antara kita dengan orang-orang non-muslim adalah salat. Sampai meninggalkannya dia telah kufur. Jadi memang tidak boleh orang sengaja meninggalkan. Satu sisi kita dapat keutamaan, sisi lain kalau kita tinggalkan malah berdosa. Jadi kita tidak boleh meninggalkannya. Belum lagi hadis Nabi SAW, salat itu akan membersihkan semua kesalahan kita. Kata Nabi SAW dalam banyak riwayat, bagaimana kalau di depan rumah seseorang di antara kalian ada sungai mengalir dengan sangat deras. Dia mandi sehari 5 kali. Apakah masih ada tersisa kotoran di badannya? Maka para sahabat mengatakan, tentu tidak ada ya Rasulullah. Mandi di sungai yang airnya deras sehari 5 kali, gak akan ada kotoran di badan. Kata Nabi SAW, begitulah perumpamaan salat 5 waktu. Dia akan membersihkan semua kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba. Cuma mungkin Bapak Ibu perlu garis bawah, ya, ada kesalahan atau ada dosa yang berhubungan dengan Allah, ada yang berhubungan dengan makhluk. Kalau berhubungan dengan Allah, itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang berbuat dosa apa saja yang berhubungan dengan haknya Allah. Tapi kalau berhubungan dengan makhluk, manusia, itu berbeda. Selain tobat kepada Allah, Bapak Ibu harus juga minta maaf dan minta keridhaan pemilik hak. Kayak misalnya kita pernah menggunjing, ya, memfitnah, mencaci maki, kemudian apalagi sampai memukul fisik atau mengambil benda. Ini selain tobat kepada Allah, juga harus meminta keridhaannya. Jadi tidak cukup dengan sholat saja. Kalau hubungannya dengan manusia, harus juga kita kembalikan haknya dia atau kita minta keridhaannya. Nah, ini jadi keutamanya cukup banyak, ya. Kalau sholat itu banyak sekali keutamanya. Dan Nabi SAW pada saat ditanya, amal apa yang paling Allah cintai, yang paling afdal? Kata Nabi SAW, sholat di awal waktunya. Selalu sholat, larinya ke sholat. Dan dikatakan juga dalam riwayat sahih, Nabi SAW kalau sedang menghadapi masalah apapun, beliau segera menuju ke sholat. Segera menuju ke sholat, ya. Sama manusia Bapak Ibu sekalian, kita boleh konsultasi, tapi kita bukan curhat dengan manusia. Curhat itu hanya kepada Allah. Konsultasi kalau sakit sama dokter,
Ada masalah agama sama ustadz atau ustazah. Jadi sama ahlinya. Masalah bangunan sama arsitekturnya misalnya, atau arsiteknya. Misal contoh ya, masalah desainnya sama desain interiornya dan seterusnya. Seperti itulah. Jadi kita bikin konsultasi saja. Ini bagaimana, ini seperti apa. Tapi kalau curhat, tuangkan semua, luapkan semua, dan kita berharap solusinya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disebutkan kalau Nabi SAW hadapi masalah apapun, beliau langsung segera mengerjakan sholat, wudu, sholat 2 rakaat, lalu minta jalan keluar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang benar, ya, itu yang benar. Kalau pernah dengar nama ini, alhamdulillah. Kalau tidak pernah dengar, ada seorang ulama di Mekah namanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Ini ulama besar sekali di Mekah, muridnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Ini muridnya seorang sahabat yang mulia. Beliau itu dikatakan kalau sedang ada masalah, beliau sujud depan Ka'bah, tidak angkat kepalanya kecuali sudah tuangkan semua kepada Tuhannya. Karena Bapak Ibu garis bawahi, dalam akidah Islam, kalau kita sedang memiliki nikmat, ya, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah, dan juga bisa menambahnya hanya Allah. Kalau kita sedang ada ujian, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa mengangkatnya atau bahkan memberatkannya adalah hanya Allah. Oleh karena itu seorang mukmin harus faham masalah ini. Dan sholat adalah salah satu kendaraan utama untuk itu. Komunikasi dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Coba dengarkan hadis ini. Kata Nabi SAW, kalau seorang hamba dalam sholat, dalam hadis sahih, dia membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, artinya segala puji dan puja bagi Allah Tuhan alam semesta. Kata Nabi Muhammad SAW, di saat itu Allah Azza wa Jalla langsung meresponnya sambil mengatakan, Hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Jadi ini komunikasinya langsung, ya, walaupun kita tidak dengar suara Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau kita mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, wahai Zat yang maha pengasih dan maha penyayang, kata Nabi SAW, Allah berfirman, Athna aliyya abdi, hambaku memuja-mujiku, ya. Kemudian kalau kita mengatakan Maliki Yaumiddin, Tuhan atau penguasa hari kiamat nanti, Allah mengatakan Majadani abdi, hambaku telah meletakkan aku atau memposisikan pada posisi yang sebenarnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta tolong dan hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Kata Allah Nabi SAW, Allah berfirman, hadza li wa li abdi, ini milikku dan milik hambaku. Jadi kalau Bapak bilang iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, itu Allah bilang ini untukku. Sembahan hanya untukku, tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kata Allah, hadza li abdi, ini milik hambaku, boleh dia minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang engkau murkahi. Kata Ibnu Abbas adalah kaum Yahudi, karena mereka tahu kebenaran tapi mereka tidak mau ikuti. Wal dhalin, dan bukan orang-orang yang sesat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah orang-orang Nasrani, karena mereka mau menyebarkan agama mereka sambil mengatakan Allah punya anak, tapi itu keliru. Lalu kita mengatakan amin, ya Allah kabulkanlah. Nah di sini kalau kita baca doa ini ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin, maka Allah mengatakan hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Ini milik hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi sebenarnya komunikasi yang luar biasa antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai dari takbiratul ihram Allahu akbar, kita mengatakan Allah Maha besar. Baru kita baca iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku mengarahkan wajahku kepada Tuhan yang telah mengurus dan menciptakan alam semesta ini. Kan gitu. Atau mungkin Anda baca yang lain, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, ya Allah jauhkanlah antara aku dengan dosa-dosaku kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana Engkau jauhkan timur dan barat. Atau Anda baca doa-doa yang lain, karena doa iftitah itu ada sekitar 6 atau 7 macam. Kita baca Al-Fatihah tadi, kemudian kita baca surah. Habis itu kita ruku, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang kita ucapkan, Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. Kita ulangi sampai 3 kali. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Dan kalau Bapak Ibu mau lebih sempurna, nanti pelan-pelan kalau sudah sering dibaca ini, bisa divariasikan. Ada 7 macam doa dalam ruku. Ada Subhana Rabbil Azim, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. Ada Subhanallah, Subhana Rabbil Azim, wa bihamdi, ada tambah wa bihamdi, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung dan puji-pujian untuknya. Ada Subhanallah zil jabarut wal ada Subhana zil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Maha Suci Allah yang memiliki kebesaran, kerajaan, ya, dan keagungan. Ada juga Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli.
Maha suci engkau ya Allah dan segala puji-pujian bagimu, maka ampunilah aku. Nah, ada yang unik itu, doa selanjutnya, Allahumma laka raka'tu, ya Allah kepadamu lah aku ruku, wa bika amantu, kepadamu aku beriman, walaka aslamtu, kepadamu aku menyerahkan diri, raka'a sam'i, telah ruku pendengaranku, wa basari, penglihatanku, wa lahmi dan dagingku, wa dami dan darahku, wa idhami dan tulang-tulangku, wa mastaqalla bihi qadami, dan apapun yang menopang tubuhku ini. Ini komunikasi yang luar biasa. Kalau kita renungi maknanya, itu kita bisa renungi ya bagaimana luar biasanya. Mudah-mudahan di buku yang Bapak Ibu pegang insya Allah sudah ada beberapa jenis doa-doa itu ya. Sekarang saya masih coba pandukan dulu kebesaran sholat itu seperti apa sih, supaya Bapak Ibu itu bukan cuma gerakan, jadi faham ini apa sebenarnya sholat itu. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah, artinya Allah telah mendengar siapapun yang memujinya. Sami Allah, Allah telah mendengar. Liman, bagi siapa, hamidah, yang memujinya. Makanya kita bilang Rabbana walakal hamd, wahai Tuhan kami segala puji bagimu, kan gitu. Kemudian juga kita sujud lagi, kita baca subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau, maha suci Allah yang maha tinggi ya. Kemudian ada juga yang lain, subhana rabbil a'la wa bihamdi, maha suci Allah yang maha tinggi dan puji-pujian untuknya. Ada sama tadi dengan doa ruku, subhana zil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azama, maha suci Allah yang memiliki kebesaran, ya, kerajaan, keagungan. Kemudian ada subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli, ya Allah segala puji bagimu, ampunilah aku ya. Kemudian ada Allahumma laka sajadtu, ya Allah kepadamu lah saya sujud, wa bika amantu, kepadamu saya beriman, wa laka aslamtu, kepadamu lah saya menyerahkan diri, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarah, telah sujud wajahku kepada zat yang telah membentuknya ya, dan merupanya. Jadi yang membuat alis seperti ini, mata seperti ini, hidung seperti ini, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita puji Allah di saat sujud, kita mengatakan betul-betul Allah yang setelah menyempurnakan wajah dan ciptaan rupahku ini, fatabarakallah rabbul alamin, maha berkah Allah Tuhan alam semesta. Nah ini di antara doa sujud. Kemudian kita duduk lagi di antara doa sujud, kita baca Rabbi ghfirli warhamni wajburni, ya Allah maafkan aku, kasihani aku, penuhi kebutuhanku, wa'fu anni, maafkan aku, waghfirli, maafkanlah atau ampunilah kesalahanku. Ini semua komunikasi yang luar biasa dengan Allah. Yang paling pendek kalau Bapak Ibu mau baca di antara dua sujud, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, ya Allah maafkan aku, ya Allah maafkan aku. Itu yang paling pendek. Kalau misalnya pun kita tergesa-gesa sholat, kalau di antara dua sujud kita cukup baca Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Kalau tadi dua ruku, dua sujud bisa dibaca, kalau mau lama masing-masing dibaca 3 kali. Kalau mau dipilih salah satunya boleh ya dibaca 3 kali. Sunnahnya kalau betul-betul darurat bisa baca sekali saja. Ya, jadi boleh orang subhanarabbil azim ruku, kemudian dia bangun sami Allah liman hamidah, gitu kan. Tapi kalau mau lebih sempurna dibaca 3 kali. Bahkan Nabi SAW pernah membaca sampai 10 dan 11 kali. Kemudian selanjutnya kita sujud lagi yang kedua, lalu kita bangun, lalu kita ulangi sama semuanya. Setelah itu kita tahiyat. Itu juga sama, mengangkat jari menunjuk sambil mengatakan at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, ya, kata sambutan yang terbaik ya, yang mulia, yang sempurna untuk Allah Tuhan alam semesta. At-tahiyatu wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, semoga keselamatan tercurahkan untuk wahai nabi dan semoga rahmat Allah, sampai akhirnya terakhir innaka hamidum majid. Lalu ada sekitar 23 macam doa. Setelah itu boleh dipilih. Di antaranya Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, ya Allah selamatkanku dari siksa api neraka, wa min adzabil kubur, dan siksa kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan selamatkanku dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, maksudnya pelanggaran-pelanggaran agama, wa min fitnatil masih dajjal, dan juga keburukan Dajjal atau kejahatan Masih Dajjal. Lalu kita salam, assalamualaikum warahmatullahi, kanan dan kiri. Ini memang kita salam kepada malaikat di kiri kanan kita. Nah inilah sholat Bapak Ibu sekalian. Jadi rangkaiannya sangat agung. Sayang sekali kalau hanya dilakukan gerakan saja tanpa memahami tentang makna-makna dan kandungannya. Nah dalam buku kita ini Bapak Ibu sekalian ada 2 hal yang difokus. Karena 2 hal ini satu rangkaian dalam sholat, yaitu masalah wudu dan masalah sholatnya ya. Cuma kelebihannya kalau buku ini memang disebutkan selain panduannya juga gambar, ada gambarnya. Jadi untuk menyempurnakan
menyempurnakan tata cara, ya. Karena cukup banyak kami adakan pelatihan-pelatihan tentang masalah sholat, ternyata banyak sekali di antara muslimin dan muslimat yang masih keliru. Padahal ini sayang sekali, ya, sayang sekali kalau mereka salah. Bisa dilihat di halaman 3, kalau kita mulai dari sifat wudunya Nabi, ya, wudu ini termasuk aktivitas yang sangat dianjurkan, ya, baik Bapak Ibu mau sholat atau tidak mau sholat. Baik mau sholat atau tidak mau sholat, semuanya dianjurkan berwuduk, seperti wuduk kalau mau tidur, ya. Kemudian wuduk juga pada saat setiap batal, ya, wuduk dalam kondisi kita emosi, semua itu ada anjurannya, ya. Tapi kalau wuduk itu sunnahnya intinya kita niat dalam hati karena Allah dan baca basmalah, selalu mulai dengan bismillah. Dan disebutkan dalam hadis la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak sempurna wuduk seseorang kalau dia tidak menyebutkan bismillah. Dan usahakan Bapak Ibu bersuara. Mirip kalau kita mau makan, ya, kan sunnah Nabi baca bismillah. Seringkali syaitan buat kita lupa. Karena kalau Bapak Ibu tidak baca bismillah, makanannya diambil sama syaitan, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, kalau siapa yang lupa baca bismillah kemudian dia bilang bismillahi awwalahu wa akhirah, dengan nama Allah awal dan akhirnya, maka syaitan akan memuntahkan makanan yang sudah dicurinya. Jadi memang kita kalau lupa itu dari syaitan. Caranya saya biasa ajarkan, maaf, kepada istri dan anak-anak juga saya bilang, keluarkan suara walaupun kecil, bismillah, supaya kita pasti kita sudah baca gitu. Kadang-kadang lupa. Nah, kalau mau wudu, mau masuk ke satu lokasi, mau naik mobil, mau aktivitas apa, baca bismillah. Mulai dengan itu. Karena bismillah ini betul-betul membawa keberkahan, ya. Karena kata Nabi SAW, kullu amrin la yubda bismillah fahuwa aqta. Semua perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka jauh dari rahmat Allah. Maka mulai dengan bismillah, ya. Kalau Bapak Ibu lagi di kamar mandi nggak apa-apa baca bismillah, tapi di wastafelnya. Yang dilarang itu di kloset, maaf. Jadi di shower lagi mandi mau wudu boleh baca bismillah. Yang tidak boleh cuma di klosetnya saja. Kalau di masa dulu memang kloset sama kamar mandi dipisah. Kalau kita kan sekarang di masa ini sudah lebih modern, digabung semua. Nah, jadi hukumnya masing-masing. Di tempat shower, di wastafel nggak apa-apa baca bismillah, yang tidak boleh hanya di klosetnya. Karena kalau lagi di tempat buang air besar itu tidak boleh memang menyebut nama Allah sama sekali. Baik, itu kurang lebih. Dan wudu ini punya keutamaan. Bapak Ibu harus sempurnakan, ya. Karena Nabi SAW menyuruh kita menyempurnakan wudu dengan sempurna. Betul-betul harus benar gerakannya dan harus mengenai batas minimal. Ya, jadi kayak misalnya telapak tangan ini minimal. Dia kalau naik sedikit aja, berarti wudunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Maka harus hati-hati. Oleh karena itu sunnahnya, kalau Bapak Ibu misalnya pergelangan tangan ini minimal, sunnahnya melebihkan. Siku ini minimal, dilebihkan. Mata kaki minimal, dilebihkan. Nah, dilebihkan ke atas. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, perhiasan seorang mukmin pada hari kiamat akan memenuhi tempat-tempat wudunya. Dalam riwayat lain, cahayanya akan mengenai tempat-tempat wudunya. Dan siapa yang bisa memanjangkan, panjangkanlah. Lebihkan maksudnya. Ya, lebihkan. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah wudu, Bapak Ibu sekalian, sambil jubah beliau digulung. Karena tangannya kayak baju ihram, ya. Itu digulung sampai ke pundak beliau, lalu beliau wudu. Waktu siku ini sampai ke lengannya. Lalu ada yang lihat lalu mengatakan, wudu apa ini wahai Abu Hurairah, sahabat Nabi? Maka beliau mengatakan, saya mendengarkan Nabi SAW bersabda, sungguh perhiasan orang mukmin akan memenuhi semua tempat yang tersentuh air wudunya. Jadi lebih baik kita lebihkan daripada pas-pasan. Dan betul-betul diberikan haknya. Telapak tangan itu betul-betul semuanya sama selat-selatin jari-jari. Ini minimal pergelangan satu. Kemudian baru yang kedua. Kemudian baru yang ketiga. Jadi tidak tergesa-gesa. Itu yang dinamakan dengan menyempurnakan wudu. Kalau Bapak Ibu sempurnakan, wudunya sah, berpahala, sholatnya juga jadi sah. Karena berhubungan sekali antara wudu sama sholat. Dan juga kalau wudunya benar akan menggugurkan dosa-dosa. Sebagaimana kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim yang berwudu dengan sempurna, kecuali pada saat dia membasuh tangannya akan berguguran dosa-dosa tangannya. Kalau dia kumur-kumur gugur dosa dari mulutnya. Kalau dia membasuh wajahnya gugur dari matanya. Kalau dia membasuh kepala dari kepala, kalau kaki dari kakinya. Jadi memang ini fungsinya besar sekali. Dan kata Nabi SAW, saya ingin sekali bertemu dengan saudara-saudara saya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami saudara-saudara Anda. Kata Nabi SAW, bukan, kalian sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku yang akan datang sepeninggalku nanti. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana Anda mengenal mereka?
Kata Nabi Muhammad SAW, nanti dari tempat uduk mereka di mahsyar itu akan keluar cahaya yang terang. Bukankah seorang pemilik kuda yang memiliki kuda banyak, tapi ada di antara kuda itu di bagian bulu, bagian dahinya dan keempat kakinya berbulu putih, bisa dibedakan dengan kuda-kuda lain? Nah, begitu juga umatku nanti akan datang pada hari kiamat. Jadi mulai dari sini. Nah, di halaman 4-nya itu diperlihatkan tentang tata caranya. Makanya di situ dikatakan kemudian disunnahkan membasuh telapak tangan 3 kali sebelum memulai wudhu sambil menyelat-nyelat jari jemari. Dan itu ada riwayat, ini bagusnya buku ini ditulis sekalian riwayatnya. Ada footnote angka nomor 2 itu 3 kali, di bawah ditulis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih maksudnya disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Berarti hadis sahih gitu ya. Ini lihat gambar nomor 1. Jadi tata caranya bukan hanya sekedar digosok-gosok tangannya, tapi memang diselat-selatin air di antaranya dan dipastikan batas minimal semuanya kena. Yang ketiga adalah berkumur-kumur, kemudian berkumur-kumur yakni memutar-mutar air dalam mulut kemudian mengeluarkannya. Jadi tidak hanya sekedar masuk dibuang, tapi dimasukkan ke mulut. Kata ulama diputar semuanya, dirongga seluruh mulut kita di bagian dalam, dan kalau ada yang bisa memasukkan jari telunjuknya di antara gusi gigi itu sangat bagus ya. Jadi dia menyempurnakan, nanti akan jatuh dosa-dosa yang ada dari mulut tersebut. Yang keempat istinsyak dan istinsar. Istinsyak artinya memasukkan, menghirup air di hidung. Hirup air. Jadi Bapak Ibu ambil 1 cakup air di telapak tangan kalau sudah kumur-kumur tadi, kalau mau kumur-kumur sama mau cuci hidung, ini 1 kali ya. Setelah cuci telapak tangan 3 kali, ambil air 1 cakup di telapak tangan kanan, setengahnya dikumur-kumur, setengahnya dihirup di hidung, kecuali lagi puasa ya. Kalau lagi puasa maka dianjurkan untuk, kata Nabi SAW, kalau kalian istinsyak atau menghirup air di hidung, hiruplah kecuali kalian sedang puasa, khawatir masuk ke tenggorokan. Nah, setelah itu istinsar. Istinsar itu Bapak Ibu sekalian mengeluarkan dengan tangan kiri dari hidungnya. Jadi caranya sekali lagi 1 cakup air dari keran kita ambil, setengahnya dimasuk ke mulut, kumur-kumur terus, jangan berhenti kumur-kumurnya. Lalu dihirup air di hidung sambil tetap kumur-kumur. Lalu dikeluarkan dengan tangan kiri yang dari hidung dengan kuat, baru yang hasil kumur-kumur mulutnya dibuang. Itu 1 kali. Kemudian 2 kali, semuanya 3 kali, seperti itulah. Dan ini digambarkan di situ, ada gambar nomor 3 sama ada gambar nomor 4. Jadi memasukkan air dengan telapak tangan ke mulut sebagian dan sebagian dihirup. Kemudian gambar nomor 4 itu istinsarnya, maksudnya dikeluarkan dengan tangan kiri. Selanjutnya, jadi kalau Bapak Ibu mau lihat di halaman 6 itu ada hadisnya ya, bersengatanlah ya, atau semangatlah, lakukan dengan kuat dalam istinsyak, menghirup air di hidung jika engkau sedang puasa. Sebagian ulama ada mengatakan ini terapi flu ya. Jadi kalau lagi flu, hidungnya lagi buntu, coba istinsyak, masukkan air dengan kuat, hirup lalu dibuang dengan kuat. Itu subhanallah cepat sekali ya, memperbaiki hidung yang buntu. Yang kelima, membasuh wajah, dan itu dikasih titik-titik di situ supaya jelas wajahnya yang mana. Dari tumbuhnya rambut di atas sampai ke dagu, dan dari kuping kanan ke kuping kiri. Dan ini harus semuanya terkena ya. Kemudian selanjutnya kalau di gambar nomor 7 itu 5 sama 6 wajah. Gambar nomor 7 ini khusus bagi orang yang punya jenggot ya, mungkin dia menyelat-nyelatkan air di jenggotnya, itu termasuk sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang keenam itu membasuh tangan sampai siku. Jadi bisa 2 cara. Cara yang pertama gambar nomor 8. Jadi Bapak Ibu ambil keran air dari telapak tangan depan ke siku, ditarik ke bawah, dipastikan sikunya kesentuh, kemudian baru diputar ke atas ya. Atau dari atas kerannya dibiarin jalan ngalir ke bawah, baru ditarik lagi ke bawah, dari bawah ke atas ya. Jadi sekali lagi bisa dari sini kita tarik, tapi pastikan ini siku kena, ini siku bagian soalnya. Kalau ini sedikit tidak kena bisa nggak sah wudunya, nggak sah sholatnya. Kemudian baru diputar ke atas. Ini 1, terus 2, kemudian baru 3. Atau sebaliknya, kalau mau dari sini bisa air kerannya jalan, ditarik dari sini ke depan, terus diputar, tetap diputar ke bawah. 1, 2, dan 3. Itu digambarkan di poin nomor 8 dan poin nomor 9. Kemudian poin nomor 7, di gambar nomor 10, 11 dan 12, masalah mengusap kepala dan kedua telinga. Jadi caranya
Bapak Ibu ambil air di telapak tangan, kemudian disentuhkan di awal kepala, ditarik ke belakang, sampai ke tengkuk kita, di leher. Kemudian ditarik lagi ke depan. Setelah itu jari telunjuk masuk ke dalam kuping dan ibu jari mutar di belakang. Ini sekali saja. Semua anggota tubuh 3 kali kecuali kepala. Bagi perempuan yang rambutnya panjang, ditarik dari depan ke belakang, pas sampai di leher ditepuk-tepuk saja ke atas. Sampai ke depan, baru kemudian jari telunjuk masuk ke dalam kuping, yang ibu jarinya mutar kayak lagi mijet kupingnya. Nah ini sekali saja. Jadi sebenarnya dengan ini berarti daerah tengkuk atau leher sudah kena. Ya. Itulah gambar 10, 11, dan 12. Kemudian selanjutnya gambar 13 itu menggambarkan tentang masalah bagaimana kuping. Tadi ya saya bilang diputar kupingnya atau diputar ibu jari di belakang kuping. Kemudian gambar 14 dan gambar 15 ini bagaimana membasuh kaki. Jadi minimalnya telapak kaki ya, dan dianjurkan lebihkan dari mata kaki itu. Dan itu ada gambar 14 membasuh telapak kaki, yang 15 selat-selatin jari. Ini bahkan kalau seingat saya Imam Malik rahimahullah, beliau mewajibkan itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau lagi wudu, jari tangan masuk ke jari-jari kaki. Dikhawatirkan nanti ada selatan lipatan-lipatan yang tidak kena air. Itu bisa tidak sah wudunya. Nah ini gambaran tentang masalah tata caranya. Di halaman 11 ada di poin 9 itu tentang masalah membaca doa. Jadi setelah wudu kita baca doa ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Artinya aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba juga utusannya. Lalu ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang taubat, dan jadikan pula aku termasuk orang-orang yang membersihkan diri atau bersuci. Dari Bapak Ibu baca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, lalu tambah Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah jadikanlah aku orang yang selalu bertaubat, waj'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang selalu bersuci, gitu. Kemudian poin nomor 10-nya, wudu dikerjakan secara tertib dari mulai telapak tangan tadi, kumur-kumur, hidung, wajah, tangan sampai siku, kepala, baru kaki. Kemudian ada sunnah-sunnah wudu. Yang pertama bersiwak atau sikat gigi. Ya ini unik ya dalam Islam. Mungkin kalau Bapak Ibu saya tanya berapa kali sikat gigi sehari, mungkin yang paling bersih mungkin 3-4 kali sehari ya. Kalau dalam Islam itu berulang-ulang kita disuruh sikat gigi, bisa belasan bahkan puluhan kali. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis ada di halaman 13 itu ya, seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak atau menyikat gigi setiap kali mau wudu. Jadi kalau sholat 5 waktu saja kita mau wudu 5 kali bersiwak ya. Belum sholat sunnah gitu kan. Belum sholat malam, belum sholat duha, belum sholat wudu dan seterusnya. Maka memang ini anjuran untuk membersihkan gigi bagian daripada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan akhir yang Nabi SAW lakukan sebagai sunnah beliau sebelum wafat adalah menggunakan siwak. Dan setiap kali beliau masuk ketemu keluarganya pasti beliau menggunakan siwak terlebih dahulu. Dan beliau juga mengatakan dalam hadis yang lain, aku diperintahkan untuk bersiwak atau gosok gigi sampai aku mengira gigiku akan ompong ya, karena seringnya disuruh bersihkan itu. Kemudian juga sunnah adalah disunnahkan kepada muslim untuk membasuh kedua telapak tangan 3 kali ya. Kemudian juga itu diantaranya kalau bangun tidur ya, kalau bangun tidur Bapak Ibu sebelum pegang apa-apa cuci tangan dulu 3 kali. Itu ada hadisnya di halaman 14. Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidur, maka jangan dia mencelupkan tangannya ke bejana hingga ia terlebih dahulu mencuci keduanya 3 kali, karena ia tidak tahu di mana tangannya menginap tadi malam atau habis pegang apa semalaman gitu ya. Kemudian sisanya ini adalah poin nomor 3, istinsyak, tadi menguatkan hirup air, kemudian membasuh wajah, menyelat-nyelati rambut ya, supaya dipastikan semua kena. Kemudian juga membasuh tangan dan kaki, disunahkan memasukkan jari-jari tangan ke jari-jari kaki gitu. Disunahkan itu di poin ke-5. Poin ke-6 disunahkan untuk membasuh anggota wudhu yang kanan terlebih dahulu, yakni tangan dan kaki kanan dulu sebelum tangan dan kaki kiri. Yang ke-7 disunahkan untuk membasuh anggota wudhu 2 kali atau 3 kali, dan tidak boleh lebih dari 3 kali. Tidak boleh was-was karena maksimal 3 kali Nabi ajarkan. Adapun kepala tidak boleh diusap kecuali 1 kali saja.
Jadi yang biasa orang sampai 3 kali itu tidak ada sunnahnya. Yang sunnahnya itu misalnya 1 kali saja, gitu ya. Disunahkan juga untuk tidak berlebihan atau tidak boros dalam menggunakan air wudhu. Ini juga penting. Jadi kalau Bapak lagi wudhu, kerannya dipakai misalnya basuh telapak tangan. Transisi dari itu mau ambil air kumur-kumur, bisa ditutup dulu kerannya misalnya. Atau dari muka setelah kita usap basuh 3 kali, kita mau cuci telapak tangan, biasanya ada transisi supaya airnya nggak terbuang kosong. Itu termasuk sunnah Nabi untuk tidak mubadzir. Atau transisi dari membasuh kepala ya ke kaki, itu biasanya ada transisi. Biasanya kerannya jalan terus, apalagi orang kalau sampai ngobrol dulu, itu kan mubadzir, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita membuat hal tersebut. Kemudian selanjutnya ada hal-hal yang membatalkan wudu. Sebagai informasi di halaman 16 ya, wudu seorang muslim batal dengan sebab beberapa perkara berikut ini. Yang pertama, ada yang keluar dari 2 jalan, kubul atau dubur. Kubul dan dubur. Kubul dari kemaluan, maaf, dan dubur dari belakang, berupa buang air besar atau buang air kecil. Yang kedua, mengeluarkan angin atau kentut. Yang ketiga, hilang sadar, baik disebabkan gila, pingsan, mabuk, atau tidur nyenyak, di mana seseorang tidak akan sadar apabila ada sesuatu yang keluar dari kedua kemaluannya. Adapun tidur yang ringan yang tidak menghilangkan seluruh kesadaran manusia, maka itu tidak membatalkan wudu. Nah, ini biasanya ulama bedakan, bandingkan orang tidur duduk sama tidur baring. Kalau tidur baring pasti batal wudu, karena dia pasti lelap. Tapi kalau dia duduk di kursi, di mobil, itu biasanya masih setengah sadar ya. Orang seperti ini tidak dianggap batal wudu, kecuali orang di sebelahnya mengatakan, oh tadi kamu keluarin angin atau apa, baru dia batalkan wudunya. Yang keempat, meraba kemaluan yang dengan tangan disertai syahwat, baik kemaluan dirinya atau orang lain, misalnya pasangan suami istri, maaf. Ini batal semua berdasarkan hadis Nabi SAW, man massa farja falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu, dalam hadis Ibnu Majah. Jadi tersentuh, kecuali ada kain ya, ada kain, di atas celana handuk, maka tidak batal. Tapi tersentuh kulit tangan dengan kemaluan langsung batal. Yang kelima, ini khusus makan daging ini saja, daging hewan unta. Ya, kalau makan unta, maka Nabi SAW memerintahkan untuk berwudu. Kalau makan daging yang lain tidak ada perintah. Tapi kalau wudu memang seperti itu. Maaf, makan daging unta seperti itu. Selanjutnya hal-hal yang diharamkan. Ya, ini di halaman 18. Di situ ada, apabila seorang muslim berhadas, yakni tidak dalam keadaan mempunyai wudu, maka diharamkan kepadanya beberapa hal. Yang pertama, memegang mushaf. Ini pendapat jumhur ulama. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngaji, kalau mushaf itu maksudnya fisik Quran, Bapak Ibu sekalian, fisik. Ini semua utuh Al-Quran, 30 juz misalnya. Kalau aplikasi di handphone tidak dianggap mushaf, karena itu handphone. Ya. Jadi Al-Quran itu tidak boleh disentuh secara fisik, yang kertasnya itu kalau dia ya tidak dalam keadaan wudhu. Tapi kalau di handphone tidak masalah. Kemudian yang kedua, sholat. Tidak boleh sholat dalam kondisi tidak wudhu. Ya. Termasuk kalau Bapak Ibu lagi sholat 1 rakaat, baru ingat, oh saya tadi batal wudhu, itu harus segera diberhentikan. Tidak boleh dilanjutin. Keluar wudhu, kemudian kembali mengerjakan sholat. Karena kata Nabi SAW, Allah tidak menerima sholat seseorang yang tanpa bersuci. Itu ada footnote nomor 24 di bawah, di halaman 19, HR atau hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, seseorang yang berhadas dibolehkan sujud tilawah ya, dan sujud syukur, karena keduanya bukan sholat, namun yang lebih utama adalah berwudu terlebih dahulu sebelum melakukan keduanya. Sujud tilawah itu Bapak Ibu sekalian, sujud kalau baca ayat ada kata-kata sujudnya ya, seperti misalnya wasjud waqtarib ya, itu disebutkan dalam Al-Quran misalnya. Pokoknya biasanya kalau Quran kita sekarang sudah ada digaris bawahi, atau ada kayak gambar kubah kecil biasanya itu ya. Itu ada kata-kata sujud, kita sunnahnya sujud, namanya sujud tilawah. Kata Nabi SAW, kalau seorang anak Adam sujud kepada Allah pada saat sedang membaca ayat seperti ini, maka syaitan di sebelahnya sambil menangis berkata, dia telah diperintahkan sujud maka dia sujud, aku diperintahkan baginya surga, dan aku diperintahkan sujud, aku tidak mau sujud maka bagiku neraka. Maka kita di sini berbeda sama syaitan, kita sunnahnya sujud. Kalau sujud tapi sujud tilawah tidak harus dalam kondisi wudu. Misalnya Bapak Ibu lagi putar tilawah di TV di rumah, lewatlah ayat tentang sujud, kita mau sunnahnya sujud, kita sujud. Yang penting tertutup aurat, biar tidak wudu boleh. Sama sujud syukur. Setiap terima berita baik, kita boleh sunnahnya sujud syukur. Nabi Muhammad SAW itu kalau disampaikan berita baik apapun, beliau langsung hadap kiblat, langsung sujud saja. Ya, tanpa ada takbir, tanpa apa, tinggal sujud saja sebagai niat syukur kepada Allah. Dalam sujud kita bilang alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Yang keempat, ini tidak boleh tawaf. Ini juga khusus di Ka'bah tanpa
uduk. Ya, jadi orang kalau batal uduk harus dia uduk lagi baru kembali mengerjakan tawaf. Karena kata Nabi SAW, at-tawafu bil baiti sholah. Tawaf di Baitullah itu termasuk sholat. Hadis nomor 25 di bawah, riwayat Tirmidzi. Ya. Juga Rasulullah SAW berwuduk sebelum tawaf. Nah, dengan ini kita sudah selesaikan bab wudu ya, satu bab. Tapi itu ada peringatan penting. Sebelum wudu, seorang muslim tidak disyaratkan untuk membasuh kemaluan terlebih dahulu, karena membasuh kemaluan itu baik kemaluan maupun dubur hanya diperintahkan setelah buang air besar atau buang air kecil. Adapun ketika hendak wudu maka tidak termasuk dalam perintah tersebut. Wallahu a'lam. Jadi maksudnya tidak perlu cebok dulu baru wudu. Padahal sebenarnya kita tidak buang air kecil, tidak buang air besar ya. Seperti itulah. Nah, ini berhubungan dengan masalah wuduknya sendiri. Nah, setelahnya ini adalah masuk ke masalah sholat ya. Di halaman 25 di situ sholat yang pertama bersuci. Nah, ini tadi masalah wuduk. Kemudian yang kedua ada sutra. Nah, sutra ini penting diperhatikan. Sutra itu maksudnya adalah pembatas. Jadi antara bapak ibu dengan tempat sujudnya. Kayak misalnya saya mau sujud di sini. Nah, di sini di depan ini saya taruh sesuatu, namanya sutra, tembok kah, tas kah, kotak apalah gitu ya, pot, bunga, pokoknya jangan biarkan kosong depan kita. Ya, makanya biasa kalau lihat di masjid ada orang yang kalau paham ini dia cari tiang, dia sholat di sebelah tiang. Kalau sholat sendiri ya, kalau sholat berjamaah yang jadi sutrahnya imamnya. Makanya biasa di masjid itu imam ada mihrabnya kan. Nah, itu sutrahnya maksudnya. Itu dianjurkan punya sutra. Kemudian juga yang ketiga perlu diperhatikan kalau sholat berjamaah meluruskan saf. Meluruskan saf ya. Jadi safnya diluruskan. Dan ini anjurannya untuk mempertemukan tumit sama tumit. Jadi orang sebelah sama sebelah bertemu tumitnya sama tumitnya sehingga betisnya juga sejajar. Jadi rapat, tidak membiarkan celah di antaranya. Karena celah di antara kaki ini biasanya membuat syaitan masuk menggoda sholat. Makanya Nabi SAW kalau mau imami sholat beliau mengatakan, ya rapatkanlah saf-saf sholat kalian dan jangan biarkan syaitan masuk di antara sholat. Yang keempat berdiri dan niat dalam hati. Nah, berdiri dengan tegak, ruas tulang belakang ditegakkan, kemudian mata kita menuju ke tempat sujud dan bola matanya dibuka, kelopak matanya dibuka. Jangan ditutup, ya itu sunnahnya begitu. Dan kata Nabi SAW, Allah terus memandang wajah seorang hamba selama tidak menoleh kiri kanan atau menutup matanya, gitu ya. Kemudian setelah itu yang poin selanjutnya takbiratul ihram, itu digambar nomor 2 dan nomor 3. Caranya ada 2, takbiratul ihram jari-jari semua dirapatin Bapak Ibu sekalian. Cuman ada yang ujung jari sejajar dengan pundak, ada yang ujung jari sejajar dengan kuping. Jadi bisa begini atau bisa naik sedikit. Cuma jari-jarinya rapat, jangan direnggangin. Itu makanya dilihatin gambar situ dia sebenarnya rapat jari-jarinya. Gambar yang lebih tepat seharusnya dia agak maju sedikit ya, seperti ini. Sambil mata kita dibuka tempat sujud kemudian atau naik sedikit. Nah, sambil kita mengatakan Allahu Akbar yang sudah ma'ruf tentunya yang masyhur. Kemudian di halaman 28 di gambar 4 sama gambar 5 ini cara meletakkannya di dada. Jadi bisa mempertemukan punggung dalam kanan dengan punggung luar kiri seperti ini. Atau mempertemukan antara pergelangan kanan dengan pergelangan kiri seperti ini. Lalu diletakkan di awal dada. Ya, ini termasuk sunnah Nabi SAW. Itu ada di gambar 4 dan gambar 5. Nah, jadi ini yang lebih tepat ya. Kalau ada orang meletakkan di bawah pusarnya, ada orang taruh di samping lambungnya, ini belum pernah disebutkan dalam riwayat. Dan Bapak Ibu bisa lihat sendiri perbandingannya ya. Kita kalau takbir Allahu Akbar dengan tegak ruas badan tulang kita, kemudian kita begini, itu beda sekali dengan orang yang begini atau orang yang begini ya. Itu berbeda sekali memang karena tata caranya sesuai dengan sunnah Nabi alaihissalam. Setelahnya ada poin doa iftitah. Ini mungkin nanti dengan beragam macamnya ya. Nanti ini bisa dipelajari pelan-pelan ya. Kalau mau ditambah bacaan-bacaan iftitahnya itu dari halaman 29 sampai halaman 32. Setelah itu yang selanjutnya baca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kalau Bapak Ibu ya pas mau baca Al-Fatihah. Jadi setelah baca iftitah kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru bismillahirrahmanirrahim, baru baca Al-Fatihah. Tapi a'udzubillahi minasyaitonirrajim cuma di rakaat pertama.
Ya, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat kalau duhur atau asar tidak perlu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, langsung baca bismillah saja Al-Fatihah. Tapi a'udzubillah ini di rakaat pertama saja. Kemudian baca basmalah, kemudian setelahnya baca Al-Fatihah, gitu kan. Ini di halaman 33, 34, ini mungkin sudah kita tahu semua tentang baca Al-Fatihah. Kemudian di halaman 35 jangan lupa mengucapkan amin kalau imam mengatakan waladhdallin. Nah, kalau kita sholat sir, sholat kecilin suara, duhur, asar, ya, itu kan sholat sir namanya, sholat kecilin suara. Ini bukan sholat hilangkan suara ya. Jadi jangan baca dalam hati, tapi tetap kita kecilin suara, baca. Kita sendiri yang dengar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita yang baca. Jangan dihilangkan. Dihilangkan ini kita bisa menghayal kemana-mana nanti. Maka kita malah ditunggangi oleh syaitan untuk tidak khusyuk. Jadi tetap kita baca, namanya sholat sir, kecilin suara. Kalau sholat subuh, maghrib, isya, sholat jahar, kerasin suara. Nah ini perbedaannya keras dan pelannya gitu ya. Maka kalau imamnya baca sholat jahar, kerasin suara, kita juga bilang aminnya kerasin suara. Kalau imamnya kecilin suara, kita membaca sesuai dengan bacaan kita. Berarti kita juga kecilin suara. Kemudian selanjutnya setelah amin membaca surah tentunya yang kita pilih masing-masing sudah kita tahu setelah Al-Fatihah, lalu ruku. Nah yang perlu diperhatikan di halaman 37 ada gambar 7 dan gambar 8. Nah punggungnya Bapak Ibu lihat ya di gambar nomor 7, punggungnya rata sekali itu. Karena memang dikatakan dalam riwayat Nabi SAW kalau ruku dan diletakkan bejana air di punggungnya itu tidak tumpah. Nanti insya Allah sebelum kita sholat asar sebentar lagi nanti saya akan coba praktikin ya supaya bisa lebih jelas gitu. Nanti insya Allah kalau ada yang mau coba praktikin saya coba luruskan dari bapak-bapak. Kalau ada yang keliru ini saya bilang contohnya seperti ini. Biasanya kalau di kelas-kelas praktek sholat saya fotoin malah. Ini sebelumnya, ini sesudahnya. Nah ini kadang-kadang kita agak turun, kadang-kadang kita naik sekali gitu kan. Nah sebenarnya caranya seperti ini. Dan ini kalau kita lakukan ini mirip dengan stretching kalau di olahraga ya. Jadi enak sekali otot-otot itu dengan tata cara sholat yang benar. Karena ketarik betul. Itu gambar nomor 7, rukuknya. I'tidalnya gambar nomor 8. Nah ini tadi standarisasi Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu takbiratul ihram tadi begini atau begini, itu sama nanti kalau kita juga sami Allahu liman hamidah kembali standar lagi nih gerakannya. Kita juga sujud Allahu Akbar, sujud di lantai, ini juga sama standar. Ujungnya sama dengan pundak atau ujungnya sama dengan kuping. Jari-jarinya rata. Jadi sama ini standarnya ini ya. Takbiratul ihram, kemudian mau ruku, sami Allahu liman hamidah, sujud juga sama. Semuanya sama bentuk tangannya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian ada di gambar nomor 8 dan gambar nomor 9 itu tata cara memegang lutut ya. Sebenarnya di gambar ini kalau menurut saya masih perlu diluruskan karena memang ada buku yang insya Allah kami terbitkan, dia sebenarnya lebih tepatnya digenggam. Bapak Ibu genggam lututnya. Jadi punggungnya rata, lututnya digenggam. Ya itu lebih tepat ya. Kemudian selanjutnya ada di halaman 40 itu bangun dari ruku, i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Nah ini tadi saya bilang kembali ke gerakan standar takbiratul ihram tadi kan, sami Allahu liman hamidah sejajar dengan pundak atau sami Allahu hamidah sejajar dengan kuping. Lalu ada bacaan-bacanya di sini, bacaan-bacanya tidak kita bacakan dulu sekarang karena ini Bapak Ibu sudah pegang bukunya, tinggal dilihat kira-kira mana yang belum dihafal bisa dihafal nanti ya. Kita lebih fokus ke tata caranya sekarang. Selanjutnya ada di halaman 44 di gambar 12 dan gambar 13. Itu cara orang kalau i'tidal sami Allahu liman hamidah ada dua cara. Bapak Ibu bisa turunkan tangan ke samping seperti biasa orang buat sami Allahu liman hamidah, tangannya ke samping. Bisa juga sami Allahu liman hamidah kembali ke dada. Dua-duanya benar. Makanya di gambar 12 itu dia sami Allah liman hamidah tangannya kembali ke dada. Kalau yang gambar 13-nya sami Allah liman hamidah tangannya ke samping. Ini kenapa Bapak Ibu sekalian ada dua cara begini? Karena disebutkan dalam riwayat Nabi SAW itu kalau bangun dari sujudnya ya, maka tubuh beliau atau anggota tubuh beliau kembali seperti semula. Nah seperti semula ini apakah sebelum takbiratul ihram atau sudah takbiratul ihram? Kalau sudah sebelum takbiratul ihram tangannya ke samping, setelah takbiratul ihram tangannya ke dada. Makanya dua-duanya
dibenarkan. Selanjutnya di halaman 45 gambar 15 dan gambar 14 dan 15 itu tata cara sujud, turun sujud. Bisa dua cara. Bisa di gambar 14 itu kalau lutut dulu baru tangan. Kalau gambar 15 tangan dulu baru lutut. Dua-duanya dibolehkan kalau kita mau turun sujud. Gambar 16 dan gambar 17 tata cara sujud ini tolong diperhatikan baik-baik. Nabi SAW mengatakan aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota badan. Dahi dan hidung 1, 2 telapak tangan, 2 lutut dan 2 kaki. Nah, dan caranya bisa diperhatikan secara detail ya. Di gambar 16 perhatikan di situ ada dahi dan hidungnya nempel di tanah. Kemudian telapak tangannya rapat. Ya kan? Rapat dan sama tadi dia sejajar sama kuping atau sejajar dengan pundak. Kemudian perhatikan siku sama tulang rusuk jarak, tidak rapat. Ya, dikasih renggang. Jadi ini nanti ada sirkulasi udara. Kemudian diperhatikan juga siku sama lutut jauh. Jadi tidak didempet karena Nabi SAW melarang orang sujud seperti anjing duduk. Jadi sikunya ke tanah atau sikunya kesentuh ke pahanya gitu ya. Makanya di gambar 16 itu jauh semua jaraknya. Kemudian yang gambar 17-nya perlu diperhatikan, lihat telapak kakinya. Dua-dua telapak kaki dipertemukan dan diusahakan ditekuk jari-jarinya. Jadi jarinya juga ikut sujud. Ya, itu di gambar 17. Perhatikan dikasih tanda panah di situ. Karena memang perlu diperhatikan caranya jari-jarinya ditekuk semua dan dipertemukan sekali lagi telapak kaki itu. Nah, di gambar di halaman 48 ada gambar 18 ini cara sujud yang salah. Ya bisa dilihat di situ ya. Jadi sikunya kesentuh tanah, sikunya kesentuh paha, gitu kan? Terlalu dekat antara lambung sama pahanya. Ini semua membuat orang tidak betah kalau sujud. Karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Baik, kita tutup dengan ini, Bapak Ibu sekalian. Setelah ini insya Allah kita sholat dulu. Itu duduk di antara dua sujud. Ya, ini bisa diperhatikan, namanya duduk iftirash. Jadi antara sujud satu sama sujud kedua ada gambar 19 ya. Di situ kita lihat telapak kaki kiri didudukin, telapak kaki kanan berdiri. Ya, itu namanya duduk iftirash. Ini dilakukan di antara dua sujud dan juga di tahiyat pertama. Ya, kalau gambar 20 ini gambar tampak dari depan. Ya, tampak dari depan. Di gambar 21 ini salah satu cara duduk yang dibolehkan, namanya duduk ik'a. Jadi dua telapak kaki berdiri, kita duduk di atasnya. Ini juga dibolehkan, tetapi yang lebih sesuai dengan sunnah yang gambar nomor 19 tadi. Telapak kaki kiri kita dudukin. Tentu di antaranya itu semua ada doa-doa yang dianjurkan baca ya. Ini tidak kita bacakan sekarang. Kemudian ada gambar 23 dan gambar 24 itu di halaman 53 cara Bapak Ibu berdiri dari rakaat 1 ke rakaat 2. Caranya adalah bisa kita menopang di gambar 22, kita menopang telapak tangan kita ke paha lalu didorong ke atas. Kemudian cara yang kedua adalah kita mengepal kedua kepalan tangan, ditekan di depan lalu didorong tubuh kita ke atas. Nanti insya Allah sebentar sebelum sholat, mungkin 2-3 menit saya akan praktekin insya Allah. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian di halaman 55 itu cara tahiyat di gambar 24 dan gambar 25. Jadi caranya ibu jari kita dipertemukan sama jari tengah, dibuat lingkaran begini. Baru diletakkan di atas paha, ya. Jadi bukan digenggam, ya, tapi ini cuma dipertemukan antara ibu jari sama jari tengah, dibuat lingkaran begini, kemudian jari telunjuknya naik. Itu di gambar 24. Gambar 25 cara duduknya. Nah, tentu di sini Bapak Ibu sekalian ada doa-doanya ya. Doa tahiyat ini nanti dibaca aja, ya. Bukunya sudah ada, alhamdulillah. Ini tinggal dibaca nanti. Ada gambar 26, 27 dan 28. Nah, itu bisa dilihat cara telunjuknya. Jadi yang benar ibu jari kita sama jari tengah ini di ujung paha. Ya, jadi kalau ini adalah paha, maka dia di sini ditaruhnya. Jangan di depan sekali, jangan juga terlalu di belakang, ya. Jadi pas di ujung begini. Kemudian itu ada gambar 28, mata kita kalau tahiyat ke telunjuk kita. Mata kita ditelunjuk. Ini semua ada dalilnya ya.
Semua ini ada, setiap poin itu ada disebutkan footnote-nya dan dalil-dalil semuanya, gitu ya. Dalil-dalil semuanya. Nah, kemudian kita pindah ke gambar ke 29 dan gambar 30, itu di halaman 60 Bapak Ibu sekalian. Di halaman 60 itu tata cara duduk yang kedua, namanya tawarruk. Ya, tawarruk itu berarti bokong kita yang duduk di tanah. Nah, itu biasa kita pakai di tahiyat terakhir, ya. Jadi ini tata cara duduknya tawarruk, dan ini saya yakin tidak asing lagi buat kita, ya. Kemudian di situ ada doa-doa yang kita dianjurkan baca sebelum salam. Kemudian terakhir di gambar 31 dan 32 itu di halaman 64. Itu ya tata cara salam. Jadi caranya salamnya itu Bapak Ibu duduk setelah selesai baca semua doa tahiyat, kemudian jari telunjuknya ditutup, lalu balik ke sebelah kanan dulu sampai terasa urat leher kita sebelah kiri ketarik. Jadi seakan-akan kita memperlihatkan pipi kita ke makmum di belakang. Assalamualaikum warahmatullah, kita tarik, jadi bukan cuma noleh. Jadi Nabi SAW itu dikatakan kalau salam itu sampai putih pipi beliau terlihat oleh makmum di belakang. Jadi beliau balik ke kanan sampai terasa, ditahan sebentar ini, kemudian setelah itu baru balik lagi ke sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullah, baru kita selesai. Ya, jadi tidak usah mengusap wajah, karena memang sunnah Nabi SAW sampai situ selesai. Nah, terakhir saya juga tambahkan Bapak Ibu sekalian tentang masalah sholat ini. Habis ini kalau bisa kita break sholat, pertanyaan kalau ada mungkin selepas sholat mungkin, ya, karena sudah masuk waktu asar. Jadi Bapak Ibu punya juga opsi, kalau mau melakukan sholat bisa bacaan dulu baru gerakan, atau bisa gerakan dulu baru bacaan. Contoh, misalnya kalau gerakan dulu baru bacaan, ya, Allahu Akbar, atau kita bacaan dulu Allahu Akbar baru tangannya. Kalau yang saya sarankan gerakan dulu baru bacaan. Jadi taruh dulu tangannya di dada, Allahu Akbar. Mau ruku juga sama, ruku dulu baru Allahu Akbar. Bangun, Sami Allahu liman hamidah. Nah gitu. Terutama kalau jadi imam. Kalau jadi imam itu penting sekali supaya makmumnya tidak mendahului dia. Ya, karena ada larangan makmum mendahului imam. Nah itu penting untuk digarisbawahi. Allahu a'lam. Baik, ini bahasanya, insyaallah kita break sholat. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.